Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang akan menjelaskan tentang kesalahan apa saja yang biasanya dilakukan oleh seorang TikTok affiliate pemula. Atau kalau kita masih belum punya produk, kemudian kita masih affiliate, cari produk-produk di TikTok dan sebagainya, ada beberapa kesalahan. Yang ini nanti juga akan kami presentasikan dengan seksama agar teman-teman bisa paham satu-satu. Gitu. Nah, apa saja? Oke, yang pertama kesalahan dari TikTok affiliate pemula atau affiliate pemula itu adalah kontennya re-upload. Gitu. Ini menjadi satu hal yang biasanya sering terjadi di pemula ataupun kalau yang masih awal-awal menjalankan affiliate. Dengan alasan mungkin minta sampel belum dikasih dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa memahami jangka panjangnya agar akun kita di TikTok aman, agar jualan kita juga tidak di-ban oleh TikTok, kemudian akun kita juga lebih grow ke depannya, itu sebenarnya konten re-upload itu sudah tidak relevan untuk kita gunakan, gitu ya. Meskipun di editing dan lain sebagainya, kalau kami menyarankan tidak perlu re-upload karena itu tidak sesuai dengan blueprintnya TikTok. Takutnya nanti di kemudian hari, mungkin hari ini masih aman. Contoh sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, akun kita kena shadow ban. Setelah kena shadow ban, kena banned. Nah, itu kan akun yang sudah kita besarkan, yang sudah tumbuh, kemudian diputus begitu saja oleh TikTok, kan kita yang sayang banget. Gitu ya. Kita yang rugi juga. Makanya kami sarankan konten itu lebih baik apa? Konten yang lebih baik itu adalah konten original, ya, yaitu konten yang kita buat sendiri. Kalau belum punya produknya, beli aja satu sampel. Ya. Jadi produk itu sekarang kan nggak mahal-mahal kalau di TikTok itu ya. Jadi harga-harga produk itu sekitar ya kisaran 100.000 ke bawah lah. Itu biasanya orang-orang yang rame untuk diafiliatkan kan gitu. Makanya sebelum membeli produk maka harus riset produk terlebih dahulu gitu loh. Riset produknya dulu. Kalau teman-teman belum ngerti cara risetnya, teman-teman bisa cek di video kami sebelumnya itu. Jadi riset itu penting. Setelah kita riset, produknya kita dapat, oh ini yang komisinya besar, oh ini yang potensial, penjualan laris dan layak diiklankan. Nah, itu baru kita beli, kemudian kita konten. Bayangkan teman-teman ya, kita punya satu produk saja, bisa kita gunakan untuk konten sepuasnya. Teman-teman mau buat 50 konten, 100 konten, bahkan 1000 konten bisa. Karena kita sudah punya sampel produknya, gitu loh. Kalau kita bicara benefit sangat bermanfaat banget, apalagi kalau kita cari produk-produk yang itu biasa kita gunakan di keseharian kita, kan enak gitu loh. Sekalian beli untuk keseharian, sekalian bisa digunakan untuk konten, gitu. Jadi mindsetnya harus diubah mulai sekarang, jangan hanya re-upload, tapi gimana agar kita itu natural atau bisa organik dalam orisinil juga dalam membuat iklan agar jangka panjang dari akun kita bisa aman, tidak di ban, tidak di shadow ban, tidak di notice beranggaran oleh TikTok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan kita itu tidak riset tren. Jadi kalau kita menjual produk-produk affiliate, kita harus ngerti tren dulu. Sekarang trennya apa? Contoh 2024. Kemudian nanti 2025 itu harus ngerti dulu. Tren tiap bulan bisa berubah. Ada produk-produk itu yang evergreen. Evergreen itu biasanya produk 1 tahun, biasanya penjualan stabil. Ada juga produk-produk yang penjualannya itu musiman. Contoh cuman di bulan Ramadan sama hari raya kayak gitu ya, atau di tahun baru saja. Nah, itu musiman. Makanya teman-teman harus riset dulu trennya. Nah, itu riset tren banyak yang perlu diriset. Baik itu tren musik pasti beda. Teman-teman kalau hari kemerdekaan, kemudian tahun baru, kemudian Ramadan, itu tren musik di TikTok pasti beda. Hashtagnya juga beda nanti. Dan itu yang kita gunakan sebagai background untuk meningkatkan kualitas video kita gitu loh. Jadi by moment itu penting kalau TikTok. Karena tren di TikTok itu sangat sangat bergantung dengan apa? Dengan
cara kita membenahi gitu ya. Dan kita membenahi konten kita, membenahi strategi penjualan kita dan sebagainya. Bahkan strategi penjualan juga bisa gitu. Makanya teman-teman harus riset. Kalau menjual produk, riset dulu evergreen atau musiman juga gitu loh. Itu akan meningkatkan penjualan. Bahkan banyak orang itu yang bilang penjualan 1 tahun itu meskipun contoh di bulan-bulan biasa itu dia profitnya sewajarnya atau enggak banyak-banyak amat, tapi kadang-kadang penjualan di bulan Ramadan itu bisa meningkat berkali-kali lipat sehingga bisa nutup penjualan selama 1 tahun sebelum Ramadan. Nah kayak gitu contoh ya, itu kan kita perlu ambil momen contoh di Ramadan nanti yang ngetren apa dan seterusnya. Nah ini biasanya orang-orang penjual itu kalau sudah mulai di momen tertentu dia sudah menyiapkan produk-produknya sebelum momen itu, bisa 2 bulan sebelumnya, bisa 3 bulan sebelumnya dan sebagainya itu ya. Nah yang ketiga itu hanya mengandalkan organik, ini yang saya bilang. Jadi orang-orang affiliate, oke, kalau dulu 2021 2022 kita membuat konten baru di toko yang di toko TikTok atau di akun TikTok yang baru, kita dapat langsung FYP, kita dapat viewsnya puluhan ribu, ratusan ribu dan seterusnya. Nah itu lumayan gitu. Nah kalau sekarang 2024 dan mungkin nanti seterusnya, itu kalau kita hanya mengandalkan organik ya, kita akan kalah dengan influencer-influencer yang sudah besar. Apalagi kalau kita contoh tokonya belum growth, atau bahkan influencer yang sudah besar kalau tidak ngiklan atau hanya menggunakan organic traffic ya kan akan kalah juga gitu. Kenapa? Sekarang TikTok lebih nge-boost orang yang juga menggunakan paid traffic atau iklan TikTok gitu ya. Iklan TikTok di boost. Kalau teman-teman merasakan di 2024 itu kadang-kadang view yang cuma mentok di 200 ya kan. Cuma mentok di 200-an, 300-an. Ya, karena itu memang TikTok sudah tidak terlalu nge-boost organik gitu. Hanya orang-orang tertentu, hanya segelintir saja, nggak kayak dulu pas awal-awal. Karena memang ya seperti itulah platform kayak dulu affiliate itu bisa nge-live meskipun tidak 1000 follower, sekarang syaratnya harus 1000 follower dan seterusnya. Itu kan teman-teman juga harus memahami, makanya penting menjalankan paid traffic atau TikTok Ads Manager gitu ya. Nah ini kayak yang saya sebutkan, apakah TikTok Ads Manager itu sama ya dengan TikTok Promote? Tentu beda. Kalau TikTok Promote dari HP, analisisnya juga sederhana, kemudian sama juga dengan game feedback? Enggak, game feedback untuk seller dan itu juga kurang efektif. Makanya TikTok Ads Manager ini sebenarnya bisa untuk seller ya, agar analisis detail dan juga cocok untuk affiliate. Yang penting nanti analisisnya. Ini ya, TikTok Ads Manager itu adalah sarana paid traffic yang bisa menjadikan penjualan dan views akun ataupun toko kita meningkat tajam dengan analisis dan strategi yang tepat. Tentunya dengan analisis dan strategi yang tepat ya. Ya, kalau kita strateginya nggak tepat ya maka boncos gitu loh, besar pasak daripada tiang. Tapi kalau strategi yang tepat maka penjualan kita naik, kemudian kualitas views kita juga naik, yang semula cuma ratusan bisa viewsnya 10.000, 50.000, 100.000 sampai jutaan. Itu biasa kalau kita ngiklan di TikTok Ads Manager itu teman-teman. Makanya silahkan, ini fitur resmi dari TikTok yang kadang jarang orang ngerti, apalagi yang masih menjadi affiliate pemula gitu ya. Makanya kalau diintegrasikan dengan TikTok Ads Manager itu bagus, sangat bagus gitu. Baik itu seller, kita sebagai produk sendiri, ataupun kita sebagai afiliator atau yang baru belajar affiliate. Itu teman-teman. Jadi semoga ini bisa manfaat ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut tentang TikTok Ads Manager, teman-teman bisa cek link deskripsi kami. Kami ada private mentoring ya. Teman-teman juga bisa cek video-video kami sebelumnya, testimoni-testimoni dari klien kami yang sudah belajar TikTok Ads Manager dengan kami tim bareng seperti apa, biar teman-teman juga dapat wawasan lebih luas. Atau teman-teman juga bisa lihat video-video kami sebelumnya ya, agar teman-teman minimal memahami seperti apa cara mainnya TikTok Ads Manager gitu. Nah ini semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dari teman-teman, dan semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada saran nanti kami membuat konten seperti apa, silahkan juga tulis di kolom komentar. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.